Oke, sekarang kita akan bahas di topik asimtot. Carilah semua asimtot datar dan asimtot tegak jika ada dari fungsi berikut. Nah, sekarang apa itu asimtot? Nah, asimtot itu adalah, bentar ya, ini dia. Kalau ada grafik, dia mendekati suatu nilai tertentu, tapi dia tidak pernah menyentuh nilai tersebut. Misalnya ini ada grafik fx. Nah, dia itu akan mendekati nilai yang ini. Nilai y sama dengan 0 ya. Nah, tapi dia nggak akan berhimpitan sama ini, si y sama dengan 0-nya. Oke, berarti asimtotnya adalah si ini, garis. Dia dinamakan asimtot datar. Jadi artinya kalau ada grafik, terus dia mendekati suatu nilai tertentu, tapi tidak pernah berhimpitan dengan nilai tertentu. Contohnya ini juga grafik ini, misalnya ini. Oke, misalnya ini ada -3. Nah, dia mendekati -3, tapi dia tidak berhimpitan dengan -3. Nah, jadi di sini ada dua macam, ada tegak dan datar. Kalau datar kan dia horizontal, kalau tegak vertikal. Nah, kalau kasus ini dia asimtot datar. Ini juga datar. Nah, gimana cara menentukan asimtot datarnya? Jadi di sini selain grafik ini kan arahnya ke sumbu X ya, sumbu X positif nih. Nah, ada juga dia bisa ke sumbu X negatif. Contohnya itu grafik ini. Oke, sumbu X negatif. Kalau kita analisa, ini fungsi ini ya, yang biru, fx, dia kan mendekati suatu nilai tertentu. Ini, dalam hal ini si 0. Nah, dia mendekati si 0 ketika si x-nya makin banyak. Jadi x-nya itu semakin besar. Atau dengan kata lain, ketika x semakin besar, berarti menuju hingga dari si fx, maka dia akan mendekati suatu nilai, C. Oke, ini juga, ini misalnya graf yang merah ini, grafik GX. Nah, ketika X semakin ke kiri, ini kan semakin kecil ya, atau limit X menuju minus tak hingga, maka dia akan mendekati nilai sini, di C juga. Jadi ada dua kemungkinan nih. Oke, berarti tinggal kita masukkan aja untuk asimtot datar. Berarti yang pertama ada limit X mendekati tak hingga dari fx. Nah, fx-nya itu sini, si x kuadrat tambah x kurang 6 per x kuadrat kurang 4. Dia harus ada menghasilkan ini, sebuah nilai konstanta. Sebuah nilai lah. Kalau nggak ada, atau kalau hasilnya itu tak terdefinisi atau tak hingga, berarti asimtot datarnya tidak ada. Nah, kalau ini kan bisa kita ubah jadi, ini kan rasional, terus polinomial kan. Ini bisa kita bagikan sama pangkat tertinggi. Kalau dia pembilangnya pangkat tertingginya 2, penyebutnya 2. Berarti pangkat tertingginya 2. Jadi kita dibagi sama X pangkat 2, bawah juga bagi X pangkat 2. Berarti limit X menuju tak hingga. Nah, X kuadrat dibagi X kuadrat itu 1. X dibagi X kuadrat itu 1 per X.
minus 6 dibagi X kuadrat itu minus 6 per X kuadrat per menjadi 1 dikurang 4 per X kuadrat. Ingat ya, kalau dia limit X menuju tak hingga dari 1 per X, atau sesuatu dibagikan sama X, dia bakal 0. Jadi jadi 1 tambah 0 kurang 0 per 1 kurang 1. Nah, berarti asimtot datar ketika X menuju tak hingga dia 1. Dia mempunyai nilai ya. Kalau dia menuju minus tak hingga, berarti bakal sama aja dia kayak yang ini ya. Langsung aja kita yang ini. 1 ditambah 1 per X kurang 6 per X kuadrat per 1 kurang 4X kuadrat. Nah, kita bermasalah di sini. Kan kita tahunya limit X menuju tak hingga dari 1 per X itu kan 0. Nah, gimana kalau dia menuju minus tak hingga? Bayangin aja lagi yang kayak awalnya. Berarti kan 1 per 10. Jadi 1 per minus 10. Berarti jadi minus 0,1. 1 per minus 100. Berarti jadi minus 0,01. 1 per minus 1000. Berarti minus 0,001. Dan seterusnya. 1 per min sekian-sekian berarti jadi minus 0,0000 sekian. Berarti kan ini semakin menuju 0. Dia menuju 0 dari sebelah kiri. Berarti ini juga 0. Atau dengan kata lain, ini jadi 1 tambah 0 kurang 0, 1 kurang 0, 1. Jadi asimtot datarnya itu ada 1. Oke, 1 itu milik si Y. Y sama dengan 1. Kalau digambar, mungkin di sini, ini kan 1 ya. Nanti di sini asimtotnya, grafiknya bisa bisa aja dia gini. Atau bisa aja dia dari bawah. Atau gini. Oke. Sekarang kita mencari asimtot tegak. Nah, tadi kan datar, dia horizontal. Nah, kalau tegak dia vertikal. Berarti nih contohnya gini. Oke, ini ada grafik dia akan menuju X sama dengan 0. Ini dia asimtotnya. Sekarang asimtotnya kan vertikal, berarti dia asimtot tegak. Nah, dia menuju si ini. Grafik ini menuju X sama dengan 0, tapi tidak akan berhimpitan X sama dengan 0. Atau bisa juga dia gini. Ini. Ini juga asimtot, dia mempunyai asimtot tegak. Nah, ini cara menganalisisnya pada saat ini misalnya ini ada nilai ya. Nilai C aja mungkin. Oke. Ketika ini fx, ini dia gx. Ketika si fx disubstitusikan menuju si C, ya kan? Dia kan akan semakin naik kan ketika dia menuju si C. Berarti limit X menuju si C dari si fx akan menuju si akan semakin banyak kan? Tapi enggak. Atau dari grafik ini berarti limit X menuju C. Nah, dia akan semakin turun ya.
Berarti kebalikan dari ini. Minus tak hingga 3x. Berarti pakai yang dua ini kalau untuk nyari asimtot. Tegak ya. Oke, asimtot tegak. Nah, ini fungsinya ya x kuadrat tambah x kurang 6 per x kuadrat dikurang 4. Kita harus nyari sebuah nilai, sorry, sebuah nilai C yang menyebabkan limit ini akan menuju tak hingga atau minus tak hingga. Nah, caranya itu tinggal cari membuat nolnya aja. Fx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 6 per x kuadrat kurang 4. Cari pembuat nol si penyebut. Berarti kan kalau x kuadrat kurang 4, kalau kita buat jadi nol berarti x kuadrat sama dengan 4. Ini jadi akar x kuadrat sama dengan plus minus akar 4. X sama dengan plus minus 2. Berarti nanti nilai C-nya kita masukkan ini ya. Tadi ada limit X menuju si C. C-nya kita pakai yang pertama 2 dulu. Dari si fungsinya. X kuadrat tambah X kurang 6 per X kuadrat kurang 4. Nah, kalau kita pakai yang kedua, limit X menuju minus 2 dari X kuadrat tambah X kurang 6 per X kuadrat kurang 4. Nah, kita harus membuktikan apakah dia akan menuju tak hingga ya. Tak hingga atau minus tak hingga. Ini kan berarti jadi kita faktorin ya. X X kuadrat tambah X kurang 6. Berarti kalau di faktorin dia jadi X tambah 3. Bukan ya. Pas kok. X tambah 3, X kurang 2. Ya kan? Ini minus 6. Berarti berapa kali berapa supaya minus 6? 3 kali minus 2 itu minus 6. Terus kalau dijumlahin dia ada 1. 3 ditambah minus 2 itu 1. Pas. Ini kalau difaktorin jadi X tambah 2. X kurang 2. Ini X kurang 2 mati. Berarti ini jadi X tambah 3 per X tambah 2. Pas ya. Oke. Berarti ini jadi 2 tambah 3, 5. 2 tambah 2 itu 4. Nah, ternyata dia tidak ketak hingga ya. Tidak ketak hingga atau minus tak hingga. Berarti yang X2 itu belum ya. Kalau dia ini minus 2, berarti kalau untuk room faktornya sama aja ya. Dia kan X tambah 3 per X tambah 2. Kalau kita substitusikan minus 2, berarti ini jadi X tambah 3. Eh, minus 2 tambah 3 per minus 2 tambah 2. Oke, ini berarti jadi minus. Ini jadi 1 ya. Per, ini minus 2 tambah 2 itu 0 kan? Oke, sebenarnya ini 0. Tapi kan ini sebenarnya X menuju minus 2. Jadi sebenarnya itu bukan 0, tapi sebuah nilai yang mendekati 0. Nah, ketika 1 dibagi ini, maka dia akan tak hingga. Berarti asimtot tegaknya adalah ini, si minus 2. Berarti Y sama dengan minus 2. Y sama dengan minus 2 ya. Atau X sama dengan minus 2. Oke, X ya, bukan Y.
X sama dengan minus 2. Ya, kalau dia tegak nanti dia X. Kalau dia datar dia Y. Oke, sekian dan terima kasih.